Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Nadia Oktaviana. Apa kabar Bun? Semoga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dan dilancarkan ya Bun rezekinya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video aku kali ini yang di awal ini aku udah buka dengan muka aku tuh sebenarnya belum mandi, terus yang kucel tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin sedikitnya mengobati rindu bunda sama aku. Ada nggak sih bunda-bunda yang rindu sama aku di sini? Oke Bun, tadi itu aku ke sekolah buat antar makanan makan siang anakku sekalian jemput adik. Jadi aku videokan ketika aku berangkat aja. Nah terus aku dilanjut lagi sorenya aku mau jajan kayak makanan cepat saji gitu, ayam goreng yang kayak produk dari kayak lokal ya Bun. Sebenarnya sih aku nggak rencana mau beli ini. Suami aku tuh mau ngajakin mau beli kayak miso gitu ya Bun ya. Tapi karena anak-anak tuh kayak kurang mau, ya udah aku tawarin mau nggak beli ayam goreng gini gitu kan. Ya udah anakku mau, tapi kita dengan syarat kita nggak makan di tempat ya Bun, kita bawa pulang aja atau take away. Terus aku juga mau beli es krim di sini, kayak belinya 2 aja, nanti kayak bagi-bagi gitu, sharing aja biar nggak terlalu banyak makan es krimnya. Nah ini suami aku tetap mau beli miso ya Bun, misop gitu. Terus aku cobain enak juga. Sebenarnya ini videonya nggak begitu lama, ya sekitar 1 mingguan yang lalu Bun, hari Senin kalau nggak salah, dan ini aku dubbing juga hari Senin. Tapi aku nggak bisa up di hari Senin ini, di hari Senin aku insya Allah upnya di hari Selasa pagi ya Bun. Dan kebetulan ini aku mau bikin dimsum tuh aku bikinnya di hari Kamis ya Bun. Tapi ternyata aku kan bikin dimsumnya tuh kebanyakan, sekitar 4 pasang paha. Kayaknya tuh beratnya itu mungkin 1 kiloan ya Bun. Soalnya aku beli itu beratnya 1,5 kilo. Nah di sini tuh aku kebanyakan Bun bikin masukin kayak ngegiling daging ayamnya, dan ternyata membuat kerja dari chopper ini tuh lebih berat dan mesinnya cepat panas Bun. Kian aku nih chopper bakalan rusak ya Bun. Ternyata kalau panas dia akan berhenti secara otomatis dan harus tunggu dingin dulu loh Bun. Sampai aku tuh kayak cari referensi gitu kan Bun di sosial media yang lain buat ini chopper aku tuh rusak apa gimana ya, soalnya kan baru 2 kali kayak 3 kali pakai sama ini. Dan di sini aku tuh bumbunya tuh simpel aja, ada bawang putih, terus telurnya aku kasih 2 sama daun bawang. Terus kayak bawang putih itu nggak aku goreng Bun, kayak biar wangi, sebenarnya sih lebih wangi ya Bun digoreng, cuman aku tuh mager ya udah sekalian aku chopper aja. Dan ini udah kayak agak hangat gitu kan, udah kepenuhan gitu, ya udah aku keluarkan separuh, nanti bakal aku chopper lagi. Dan ternyata choppernya itu agak sedikit, bukan ya terlalu panas sih enggak, cuman aku hentikan dulu kerjanya terus aku lanjut kayak nanti gitu. Terus nanti kayak bumbu-bumbu lainnya aku bakalan lanjutnya di esok hari. Dan ini sebenarnya tuh aku kerjanya tuh udah jam 8 malam Bun, kayak setengah 9 malam. Aku sebenarnya sih udah capek gitu ya Bun, tapi ya udahlah ya, karena aku lagi semangat juga, ya aku lanjutin tuh Bun choppernya sampai ya udah agak sedikit halus gitu. Tapi di sini aku tambahin minyak ya Bun buat biar nggak berat gitu kerja choppernya. Aku tuh kasih minyak wijen karena minyak wijen tuh lebih wangi sih katanya seperti itu. Tapi karena minyak wijenku juga tinggal sedikit, aku juga lupa buat nyetokin lagi. Ya udah aku kasih kayak minyak goreng aja kayak gitu. Dan ini adonannya bakalan aku simpan di dalam kulkas. Insya Allah sih nggak apa-apa ya Bun. Cuman aku kan nyimpannya sebentar aja. Nanti bakalan aku lanjutin lagi di besok harinya. Untuk bikin dimsum nih aku udah lumayan sering beberapa kali Bun. Biasanya sih aku bikinnya juga pakai blender karena emang aku cuman punya blender. Terus kalau blendernya juga kerjanya terlalu berat, terus jadi kayak mesin blendernya tuh kan kayak
hangat gitu dan juga bakalan mati bun. Jadi dia nih kayak mesin-mesin kayak gini kalau udah terlalu hangat pasti dia akan mati sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa bekerja lagi, setelah itu kayak didinginkan dulu baru bisa kan bun. Dan ini dilanjut hari Jumatnya ya bun. Aku udah selesai beberes semua rumah, aku juga udah mandi karena hari Jumat ini yang jemput antar jemput anak sekolah tuh Pak suami. Jadi aku putuskan paginya tuh aku kayak ngelanjutin adonan dimsum yang aku bikin kemarin. Nah ini dia kan karena masukin kulkas jadi agak sedikit mengeras gitu adonannya. Jadi aku tambahin es batu 1 sama kasihin telur puyuh 1. Wortelnya aku masukin, tinggal aku aduk-adukin. Terus kayak udangnya juga aku iris-iris kecil-kecil kayak dicincang gitu. Nah ini aku tambahin tepung serbaguna karena menurut aku kalau dikasih tepung serbaguna itu kayak ada tambahan bumbu-bumbu gitu kan bun dari tepung serbaguna, jadi makin gurih. Nah ini aku tambahin tepung tapioka buat adonannya itu menyatu sih, katanya sih seperti itu. Tadi tuh aku udah nambahin saus tiram ya bun, dan di sini aku juga tambahin bawang putih bubuk yang dari desaku itu loh bun, sama aku kasih kaldu ayam dan lada ya bun. Dan gak lupa garamnya juga, teman aku gak kasih garam yang terlalu banyak karena udah berbagai macam masuk kan bun, nanti takut keasinan pula. Karena aku juga kasih kecap asin. Udah sih bun, itu aja bumbunya. Dan alhamdulillahnya aku di sini ada yang jual kayak kulit dimsum yang bagus sih menurut aku ya bun. Cuman harganya juga nggak terlalu mahal. Ada yang kayak kulit dimsum tapi kayak agak keras gitu loh bun kulitnya kalau kita kukus menurut aku. Jadi aku lebih suka dari produk kulit dimsum yang ini. Biasanya sih dia kayak ada yang warna-warni juga. Cuman ini yang ada kemarin tuh aku beli yang warna polos aja. Di sini tuh aku nyambil nonton ya bun, aku tuh nyambil nonton arisan dan juga ganti-ganti kayak nontonin channel YouTube bunda-bunda beberapa ya bun ya. Kalau aku lagi senggang kayak gini pasti aku juga nontonin kayak gitu. Dan ini aku langsung mulai kayak mencetaknya di kulit dimsumnya. Cuman kan ini aku bikinnya emang lumayan banyak. Aku juga nanti bakalan ngasih ke tetangga aku yang juga sering ngasih aku juga sih ya bun ya. Aku ngasihnya juga lumayan sih bun, biar berasa juga kan makanan yang aku bikin ini kayak gitu. Aku tuh dulu pernah bikin loh bun dari kayak daging dadanya, cuman menurut aku tuh lebih juicy aja kalau pakai daging paha dan lebih enak sih ya bun menurut aku. Karena kalau dikasih daging dada yang bener-bener kayak ukuran agak besar gitu, menurut aku tuh rasanya kurang. Menurut aku waktu itu aku pernah bikin di kampung. Jadi ya udah aku lebih suka kayak bener-bener semuanya tuh daging paha ayamnya. Walaupun agak sedikit effort, bukan agak lagi ya, agak lumayan juga ya bun, kayak misahin daging ayam yang bagian paha daripada yang bagian dada. Dan ini yang kemarin kan aku ada bikin juga. Nah itu tinggal segini adonan kulit dimsumnya. Terus aku ambil lagi di dalam kulkas. Tapi ini juga nggak bakalan cukup untuk kulitnya. Nanti sisa dari adonan ini bakalan aku kukus gitu. Terus aku jadiin kayak macam nugget sempol ayam. Cuman aku nggak kasih kayak tusukan lidi gitu sih bun. Jadi aku kayak potong-potong aja sesuai dengan bentuk yang aku inginkan kayak gitu. Cuman aku nggak bisa ngelanjutin di hari yang sama, dan aku juga nggak lanjutin videonya karena emang ini videonya udah lumayan panjang, terus durasinya juga udah lama, dan aku kan juga belum kayak sempat gitu loh bun ngedit-ngeditnya kayak gitu. Dan itu untuk parutan
wortelnya aku sisain karena nanti bakalan aku letakin di bagian atas dimsumnya buat pemanis gitu. Nah aku tuh kepikiran bun, karena ini lagi booming banget yang namanya dimsum yang dikasih keju-keju gitu. Karena emang aku ada stok kayak keju di rumah, nanti bakalan aku kasih topping keju juga. Enak-enak aja sih bun, kayak tambah gurih sih menurut aku. Ya udahlah ya. Nah ini juga masih nggak muat di talam aku ini. Jadi aku langsung letakin di tempat kukusan gini. Nanti bakalan aku langsung masukin, kayak walaupun butuh effort juga karena agak susah kan ya bun ya masukinnya kayak gini karena sempit kan. Ya udah aku tetap usahain. Mohon maaf ya bun, mungkin bagi bunda-bunda yang nanyain resepnya. Ini aku pakai resep banyak kok bun di TikTok gitu. Aku juga liatnya di TikTok banyak yang lebih kayak detail gitu buat ngejelasinnya. Ya udah nanti kalau misalnya bunda-bunda kurang jelas dengan video resep aku, nanti bisa di searching di TikTok atau mungkin di YouTube juga ada. Nah tadi itu udah ada ya bun sisaan adonannya segitu. Dan ini aku simpan dulu sisa adonannya di kulkas karena aku mau lanjutin bikin yang udah aku cetakin dulu ini. Dan ini yang aku kasih keju, ada juga yang aku kasih parutan wortel, ada juga yang enggak karena emang pengen rasa-rasanya dicoba gitu loh bun, biar beda-beda gitu. Aku juga udah lama sih bun nggak bikin kayak stok frozen food juga, kayak chicken egg roll, chicken katsu juga udah lama. Cuman nggak tahu kenapa lagi tergila-gila sama bikin dimsum kayak gini karena emang seenak itu ternyata. Padahal dulu aku tuh kayak biasa aja sama dimsum. Ternyata sekarang dimsum ini adalah salah satu makanan favorit aku sama anak-anak sekarang. Tapi kalau suami aku sih dia kayak nggak terlalu suka dengan makanan yang kayak begini ya bun. Oke bun, terima kasih yang udah menyaksikan video aku. Semoga apa yang aku sampaikan, yang aku tampilkan di video ini memberikan manfaat bagi bunda-bunda semuanya. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekurangan dalam video aku ini. Jangan lupa support aku ya bun dengan cara like, komen yang positif, dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.